Kalau pertama kali orang tua cerita sih sebenarnya aku nggak tahu ya, itu penyakit apa aku nggak tahu. Terus intinya setiap bulan aku harus transfusi darah. Dan pada saat itu setiap bulannya aku ditusuk jarum infus berulang-ulang kali. Sebenarnya ini ada apa sih? Aku nggak dibilangin sebenarnya. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Chandra Prasetyo, umur saya 20 tahun, asal saya Kediri dan saya penyintas talasemia mayor. Talasemia itu penyakit genetik yang diturunkan dari kedua orang tua pembawa gen talasemia. Saya didiagnosa mengidap talasemia sejak umur 3 tahun dan sejak umur 3 tahun itu saya transfusi darah setiap bulannya. Keluarga saya sudah yatim piatu. 2018 ibu saya meninggal dan selang 100 hari ayah saya ikut meninggal. Lalu saya ikut bule, sekarang tinggal sama bule. Terus ya sekarang saya transfusi sendirian. Biasanya ngajak temen untuk transfusi bareng. Ibu dulu stroke, udah 5 bulan. Terus ayah udah lama diabetes juga. Sebenarnya kalau dibilang bahaya, nggak bahaya-bahaya banget sih. Cuman kalau kita nggak transfusi, ya pastinya lemes. Dan kalau udah lemes ya tak berdaya. Talasemia mayor itu cuma butuh transfusi sih menurutku. Di samping transfusi pastinya kita juga ada penunjangan vitamin, obat kelasi besi, dan lain-lain juga. Kalau dulu sih transfusi setiap 1 kantong nggak tahu sih detailnya berapa, tapi setiap bulannya pada 2008 dulu mungkin ya habisnya kalau nggak salah sekitar 3-5 juta, itu 2008 loh. Belum kebantu itu. Setiap bulannya 3-5 juta, itu belum obat kelasi besi, belum obat vitamin dan lain-lain. Untuk obatnya sendiri ada yang sampai 10 juta. Ada yang 6 atau 7 kaplet itu 1.500.000 juga ada. Itu untuk penghancur zat besi. Jadi setiap kali saya transfusi, saya juga tertambahkan zat besinya. Jadi saya menambah tenaga tetapi juga menambah zat besi. Sebenarnya bingung juga sih. Kalau nggak transfusi lemes, nggak berdaya, lemah ya kan. Tapi kalau transfusi di sisi lain kita juga memasukkan penyakit-penyakit lain. Contoh saya sekarang bilirubinnya udah tinggi, liver. Terus limpa saya juga udah membesar. Sebenarnya dulu pernah dibilangin sama dokter suruh operasi. Tapi waktu ada almarhum ayah ibu, nggak boleh operasi, katanya nanti kalau limpanya dioperasi kan takut kan organ dalam kita kan nggak ada, nanti untuk filter penyakit-penyakit lain jadi gimana, masih bingung nih, masih bimbang. Terus untuk biaya juga masih bingung juga. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan sih dengan limpa yang membesar, tapi alhamdulillah kan sekarang juga udah terbantu dengan KIS, terbantu dengan BPJS, terbantu dengan obat-obatan dan penunjang vitamin-vitamin kelasi besi seperti itu. Jadi ya bertahan sih sekarang alhamdulillah. Kalau ketakutan pastinya ada karena umur 20 ke atas, pokoknya umur kepala 2
itu rawan sih katanya. Orang-orang itu dijaga, hati-hati, pokoknya kesehatannya nomor 1 gitu-gitu sih. Karena aku pernah ngalamin batu empedu, nggak tahu juga itu penyebabnya apa, karena makanan atau faktor apa aku nggak tahu. Tiba-tiba ada batu empedu, ada sekitar 2 kerikil gitu waktu dicek, di scan apa itu USG. Ada, terus bilirubin liver aku itu juga tinggi, jadi aku matanya sedikit kuning. Kalau dilihat dari mata orang normal, mataku itu paling kuning, jadi efeknya ke mata. Kadang ada juga yang ke kulitnya jadi lebih kayak apa ya, kering, tapi keringnya over gitu loh, kering banget gitu ada. Kalau pertama kali orang tua cerita sih sebenarnya aku nggak tahu ya, itu penyakit apa aku nggak tahu. Terus intinya setiap bulan aku harus transfusi darah. Dan pada saat itu setiap bulannya aku ditusuk jarum infus berulang-ulang kali. Sebenarnya ini ada apa sih? Aku nggak dibilangin sebenarnya. Jadi awal aku mengidap talasemia itu nggak dibilangin sama orang tua. Intinya diajak ke rumah sakit, diajak antri, terus daftar ini, daftar itu. Setelah itu aku diinfus lah, ditransfusi segala macam. Jarum suntik udah masuk ke kulit berapa kali, berulang-ulang kali itu sudah. Tapi orang tua nggak pernah bilang kalau aku transfusi itu talasemia. Apa sih talasemia? Jadi kamu gini loh nak, gini-gini. Enggak. Ya udah aku ikut aja, nurut aja. Tapi setelah aku beranjak besar, sudah SD gitu, baru dibilangin. Mungkin ya faktor nggak tega atau mungkin nanti gimana-gimana, orang tua kan juga takut pastinya kan. Soalnya dulu aku merasa berbeda sih. Aku merasa berbeda untuk fisik pastinya. Untuk fisik aku merasa beda banget sama orang-orang. Untuk laki-laki di luar sana pastinya lebih maskulin, lebih cool, lebih seperti apalah ya. Tapi kan aku lebih kalem, lebih ya kalau dibilang good looking ya nggak good looking kan. Nah dari situ aku kayak bosen gitu transfusi, kayak males, ngapain sih transfusi, ngapain sih aku talasemia, kenapa sih dulu. Bahkan aku sampai pernah mikir kayak kenapa sih dulu lahir kayak gitu lah. Sempet ingin kalau percobaan bunuh diri, ditanya percobaan bunuh diri, udah berulang-ulang kali. Ngelem, minum apalah gitu, udah pernah. Tapi nggak mati. nggak masuk rumah sakit, tapi aku juga takut. Maksudnya aku ingin mati, tapi wedi kayak gitu loh. Tapi takut. Jadi ya udahlah jalanin aja, mau gimana lagi kan gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku sih enjoy aja menjalanin hidup dengan talasemia. Bahkan untuk sekarang aku merasa lebih istimewa, merasa lebih bangga dengan talasemia. Dan aku ingin menunjukkan bahwa penyintas talasemia, untuk orang-orang penyandang talasemia, kalian itu bisa, kalian itu sama seperti yang lainnya. Kalian tidak sendiri. Aku ingin menunjukkan kalau ya semua orang dengan talasemia, nggak dengan talasemia aja, semua dengan penyakitnya bisa sih menurutku. Dulu malu, setiap kemanapun kalau ditanya, aku selalu tertutup, menghindar. Apalagi kalau udah membahas rumah sakit nih, membahas tentang medis, aku melipir paling duluan. Tapi sekarang aku udah berani ngadepin, dan sekarang
aku udah bangga, intinya aku dengan talasemi ini aku bisa gitu. Bahkan malah aku edukasi, aku jelasin, kalian kalau mau menikah screening dulu biar nanti nggak jadinya talasemi mayor seperti aku, malah sekarang bisa gitu. Momen yang paling buruk, momen paling menyedihkan, itu menurut aku nggak ada sih. Karena aku sudah merasa legowo, aku sudah merasa menerima dengan keadaan ini. Tapi kalau membekas pastinya masih lah ya. Itu sampai sekarang bully. Untuk bully pastinya body shaming dan lain-lain itu masih kerasa sih sampai sekarang. Kalau dulu waktu SD alhamdulillah nggak ada. Teman-teman SD malah tanya kapan toh waktunya transfusi, terus tanya juga rasanya gimana, gini kayak ya udah teman SD tuh care aja gitu, biasa, malah support. Kadang dulu waktu belum tahu kan, aku disambangi gitu, kayak dijenguk di rumah sakit waktu transfusi. Terus dibilangin nih sama ibuku, Chandra ini setiap bulan nggak usah repot-repot gitu kan. Kalau kita jenguk setiap bulan kan ya bosen kan pasti. Akhirnya dibilangin sama almarhum ibu, udahlah nggak usah repot-repot, Chandra intinya kalau udah transfusi pasti sekolah lagi, balik lagi gitu. Kalau SD aman-aman aja sih. Untuk SMP nih, SMP itu udah mulai nih. Kayak kan dulu itu aku SMP satu sekolahan, mungkin kalau dibilang paling kecil sendiri sih iya loh. Aku se-SMP itu paling pendek. Mungkin ada yang sependek aku juga, tapi kan cewek, beda kan. Mungkin aku kan hobi nyanyi. Nah, setiap lomba-lomba gitu aku ikut. Ya iseng-iseng aja, sebenarnya tuh nggak ingin menang, tapi tiba-tiba menang gitu aja. Terus itu bawa nama sekolahan gitu-gitu. Nah, itu yang bikin seneng aku sih. Terus orang-orang juga, wah gini, kayak ya heboh sendiri gitu. Jadi aku tuh seneng kalau orang-orang juga bisa merasa terhibur, merasa gembira. Aku melihat orang-orang tersenyum, aku juga ikut seneng. Pekerjaan aku saat ini belum ada. Sekedar cerita ya, aku lulusan tahun 2020, melamar pekerjaan di mana-mana itu belum keterima. Alasan ditolak kerja atau lamaranku tidak diterima, intinya sih karena talasemia ini tadi. Sebenarnya aku udah ngeyel sih, digaji berapapun aku oke. Terus intinya udah peraturan apa aja aku ikut lah, manut kan. Tapi ya tetap nggak bisa, ya udahlah mau gimana lagi. Akhirnya sekarang kesehariannya beberes rumah, palingan ya nanti ke galeri pecut di kemasan rumahku sendiri. Biasanya kalau di galeri pecut itu aku nyongket membuat pecut. Kadang ya mainan pecut. Kadang latihan karawitan, menyanyi kayak gitu. Tabuhan, apalah gamelan seperti itu, belajar gitu, nyanyian Jawa kayak gitu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saat ini aku ikut bule.
Dan alhamdulillah dulu waktu pensiunnya almarhum ayah ibu masih ada tabungan sih. Jadi ya ngawet-ngawet gitu, ambil sedikit-sedikit seperlunya, secukupnya, tabungannya almarhum bapak ibu sama ikut bule. Dan biasanya aku freelance, apa sih kayak nyambi-nyambian. Kadang kalau ada minta tolong nganter kemana, aku oke, nganter, nanti ya berapapun lah hasilnya diterima, disyukuri gitu. Kalaupun buat desain, ya desain biasalah, sederhana, mungkin tulisan kedai apa, tulisan apalah, selamat datang atau apa gitu. Biasanya suruh desain, minta tolong, Chan tolong buatin ini nanti gini-gini. Oh iya, nanti aku buatkan. Nah itu nanti hasilnya bisa lah buat jajan-jajan atau uang bensin, uang pulsa gitu. Jadi waktu ada pekerjaan nih, dimintain tolong, intinya jualan lah ya. Bilang gini sih orangnya, kamu kalau bukan anaknya temenku, aku nggak mau nerima gitu. Terus aku jawab kan, terus sekarang kenapa diterima Bu? Gitu. Ya karena bicara dari hati ke hati aja sama temennya ibumu gitu. Makanya kamu aku terima. Kalaupun ada yang lain pastinya kamu nggak akan aku pakai gitu. Terus aku nggak mood kan akhirnya. Ya udahlah, akhirnya wes opo enake ngono. Aku nggak semaksimal mungkin akhirnya karena udah bad mood itu tadi. Udah nggak semangat karena dibilang seperti itu. Kalaupun nggak mau nerima ya udahlah ya, nggak usah bilang kayak gitu, maksudnya gitu loh. Masa-masa paling drop aku iku pas masa-masa corona dulu, itu pas mbahku nggak ada, nenekku meninggal. Jadi aku mikir ibu udah nggak ada, ayah udah nggak ada, sekarang gantian mbah ninggal aku kan. Terus keluarga saudara juga jauh, cuman ada bule sama om aja kan. Aku tinggalnya di rumah cuman berempat sama mbah itu. Ternyata mbah sakit pertamanya paru-paru. Pas didiagnosa itu sebenarnya nggak COVID. Terus akhirnya dimakamkan seperti biasa, normal seperti umumnya lah. Terus aku ngadain pengajian. 7 hari 7 malam di rumah. Aku pada saat itu udah drop nih hemoglobinku, HB ku udah turun, stamina udah capek kan. Soalnya itu aku waktunya transfusi, ada jadwal transfusi tapi aku undur. Nah setelah aku undur, aku lemes. Setelah aku lemes, besoknya belum pengajian nih, maunya 7 harian, itu aku tinggal ke rumah sakit. Niatnya nih aku transfusi, pulang, pengajian selesai, udah aku sehat normal seperti biasanya kan. Tapi itu enggak. Aku di rumah sakit di swab ternyata positif. Waktu Februari awal corona dulu itu. Setelah aku positif, aku bingung nih. Aku enggak ada barengan. Temen-temenku yayasan talasemi itu pas enggak bareng sama aku. Jadi aku sendiri. Aku udah brebes milih nangis kan. Terus aku telepon ketua yayasan, Bun ini gimana? Manggilku kan Bunda. Bun ini gimana? Aku positif di rumah pengajian. Intinya udah aku nangis-nangis. Piye carane iki? Aku bingung, aku dewe, aku kan gitu toh. Terus setelah itu akhirnya udah tenangin diri aja dulu. Kamu ikut prosedur gitu kan. Akhirnya ya udah aku isolasi di rumah sakit itu. Aku telepon bule juga ikut bingung, kelebaan. Karena di rumah itu semuanya yang ngurusin juga aku. Sama bule juga, ya walaupun berdua tapi kan ya kewalahan kan pekerjaan.
ya pengajian kayak gitu. Kalau cuman orang dua kan bingung, apalagi ini aku tinggal isolasi, jadi bule kan sendiri, siapa yang dimintain tolong gini gitu, bingung. Terus akhirnya ya udah, teman-temanku akhirnya aku kabarin, alhamdulillahnya mereka support. Kalau rindu orang tua pastinya rindu, tapi aku cuman bisa menghantarkan doa aja. Aku cuman bisa melihat kenangan, momen-momen aja. Kalau untuk sedih, dibilang sedih ya sedih, tapi walaupun sedih seperti apa, walaupun aku sedown apapun, aku nggak bisa nangis. Ya udah, intinya berkaca-kaca aja. Mungkin kalau malam udah tidur semua, orang-orang tidur gitu, aku kadang ada notif kan, kenangan di Google Foto 2000 berapa gitu kan, itu muncul kenangan momen-momen foto dulu sama mbah, ibu, ayah, bule gitu. Nah itu biasanya langsung netes gitu air matanya, foto-foto kan keinget gitu momen-momen dulu. Tapi sekarang kan udah nggak bisa lagi kayak gitu. Yang ingin aku sampaikan kepada para penyintas talasemia, tetap semangat. Aku yakin kalian bisa, kalian tidak sendiri. Lalu asumsi diri kalian sebagai orang yang istimewa dan berpikirlah positif untuk masa depan kalian. Mungkin yang tertutup, mungkin yang malu atau takut akan talasemianya, nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah minder. Itu nomor satu sih, nggak usah minder. Karena kita itu sebenarnya bisa, ya walaupun memang dikatakan nggak sama ya, tapi kita kan berusaha pastinya bisa dong sama. Kayak tenaga dan lain-lain pastinya bisa kan. Terus kalau dibilang kalian talasemi, iya aku talasemi, bilang aja gitu. Nggak usah malu, nggak usah gimana-gimana lah. Intinya dengan talasemia kamu bisa hidup. Coba deh kalau kalian lari dari kenyataan tanpa talasemia, pasti nanti akan terbuka, pasti nantinya akan kebongkar. Suatu saat pastilah semua orang akan tahu kalau kalian talasemia, kalau kalian menutupi seperti itu. Ya inget-inget aja sih, di luar sana masih ada orang yang lebih di bawah kalian. Gak usah ngejudge, gak usah memperolok-olok, gak usah ngejek, gak usah yang intinya menjatuhkan lah. Soalnya untuk talasemi sendiri kan pastinya mereka punya perasaan kan. Bahkan orang talasemi itu perasaannya lebih rapuh daripada orang-orang normal biasanya. Jadi kalian untuk yang normal janganlah ngejudge, apalagi adu nasib. Syukuri hidup masing-masing, jalani dengan sepenuh hati, sebahagia kalian bisa seperti itu. Kalau yang membuat aku kuat sampai sekarang pastinya keluarga dan teman-teman yang support aku. Terima kasih untuk keluargaku, terima kasih untuk teman-temanku yang telah support aku sampai sekarang. Dari awal dulu, dari aku takut, dari aku minder, tertutup, sampai sekarang bisa berasumsi diriku istimewa. Sampai sekarang aku bisa lebih terbuka dan dengan leluasa aku bergerak, berkompetensi, berprestasi, itu karena kalian. Dan kenapa aku kuat sampai sekarang, intinya aku berpikir kalau aku itu orang pilihan Tuhan, pilihan Allah yang ditunjuk untuk menjalani
takdir ini, menjalani nasib ini, menjalani segala kehidupan ini. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa terus berusaha dan berdoa. Kalau mau tanya tentang talasemi atau kepo tentang aku, jangan lupa follow atau DM langsung Instagram cuandrau.8. Bye-bye, terima kasih.